Halo Spoilizer, balik lagi di Dunia Review, dimana kali ini kita akan membahas alur cerita film dari Korea Selatan, yaitu Collector. Sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Film Collector tayang perdana pada 4 November 2020 di Korea Selatan. Walau masih dalam situasi pandemi, masyarakat Korea tetap antusias menyaksikan akting para pemain. Film garapan sutradara Park Jung Bae ini bahkan berhasil masuk dalam Korean Box Office sebagai film nomor 1 yang paling banyak ditonton. Mulai dari tanggal 6 November sampai 8 November 2020. Film ini dibintangi oleh aktor Lee Ji Hoon dan bercerita mengenai perampokan kuburan elit yang mempunyai maksud tertentu. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan oleh seseorang laki-laki yang tengah berada di perbukitan. Dia melihat ada yang aneh pada tanah di perbukitan tersebut. Lalu ia mengecek, dan ia terkejut karena terdengar suara minta tolong dari dalam tanah. Beberapa tahun kemudian, di sebuah kuil Buddha, seseorang bernama Kang Dong-ju menyamar menjadi seorang biksu dan berhasil mengelabui dua biksu yang sedang berjaga. Setelah kedua biksu pergi, Kang Dong-ju pun beraksi mencuri artefak patung Buddha yang ada di kuil tersebut. Hari berikutnya, Kapten Wu datang ke kuil tersebut karena menerima laporan patung Buddha yang menghilang. Di sana, Kapten Wu hanya menemukan bungkus makanan coklat yang ditinggalkan oleh Kang Dong-ju. Kapten Wu yang sekarang bertugas mencari tahu siapa pencuri patung tersebut. Kang Dong-ju menjual patung tersebut ke penjual barang antik. Namun, tidak ada yang mampu membeli patung tersebut karena harganya yang sangat mahal. Di lain cerita, memperlihatkan seorang bos perusahaan bernama Sang-gil yang ditemani oleh asisten yang bernama Si-hye memasuki ruangan khusus yang memiliki sistem keamanan yang super canggih yang dibuat oleh Tuan Ji. Ruangan tersebut menyimpan koleksi-koleksi barang antik dan langka yang memiliki harga fantastis. Lalu Tuan Ji menjelaskan sistem keamanan yang ada di ruangan tersebut. Tuan Ji mengklaim bahwa tidak ada perampok yang bisa masuk ke ruangan tersebut, bahkan dirinya yang membuat ruangan tersebut. Namun Sang-gil mengkhawatirkan Tuan Ji dapat mengakses ruangan tersebut karena ia yang membuatnya. Langsung saja Sang-gil menyuruh Si-hye memanggil Gwang-che untuk menghabisi Tuan Ji, agar ia menjadi satu-satunya orang yang dapat mengakses ruangan tersebut. Gwang-che menjalankan tugas bersama anak buahnya untuk menghabisi Tuan Ji. Tuan Ji ditenggelamkan ke dalam danau dengan kail pancing berada di dalam mulutnya. Tak lama kemudian Gwang-che mendapat telepon dari Si-hye untuk mencari patung Buddha yang hilang itu. Anak buah Gwang-che menemui Dong-ju dan mengajaknya menemui Gwang-che di markasnya. Gwang-che mulai menawar patung tersebut, namun Dong-ju tidak menerima tawaran tersebut. Lalu Dong-ju menyiram wajah Gwang-che dengan teh panas lalu kabur. Tak lama kemudian anak buah Gwang-che menangkap Dong-ju, namun tiba-tiba muncul Kapten Wu yang menghampiri mereka. Kapten Wu meminta Dong-ju menyerahkan kresek hitam itu kepadanya dan melihat isi kresek tersebut. Dan ternyata isi yang ada dalam kresek tersebut telah berubah menjadi patung Buddha biasa. Gwang-che pun terkejut dan mereka semua meninggalkan Dong-ju. Wow, Spoilizer bingung kan gimana patung itu bisa berubah? Jadi ketika anak buah Gwang-che mengejar Dong-ju, Dong-ju tak sengaja menabrak seorang wanita. Yang ternyata wanita tersebut adalah adik angkat Dong-ju bernama Hyeri yang menabrak lalu menukar patung tersebut. Spoilizer ingat oleh seorang laki-laki yang terkejut mendengar suara minta tolong dari bawah tanah. Ya, itu adalah ayah angkat Dong-ju. Singkat cerita, Si-hye mengajak Dong-ju pergi ke sebuah kasino. Si-hye menukar patung tersebut dengan chip senilai 200 juta won. Dong-ju pun menyetujuinya dan bermain kasino dengan menaruhkan semua chip yang ia miliki. Namun keberuntungan tidak berpihak pada Dong-ju. Dong-ju pun kalah dalam permainan tersebut. Lalu Si-hye mengajak Dong-ju untuk bekerja sama membobol harta karun yang terpendam di makam milik raja-raja terdahulu. Dong-ju pun menyetujui kerjasama tersebut. Keesokan harinya Dong-ju dan adiknya menemui Dr. Jones, seorang ahli mural makam kuno. Dokter terlihat sedang berjualan oleh-oleh, namun tidak ada yang membeli. Dong-ju pun menawarkan sebuah pekerjaan, yaitu membongkar makam kuno. Namun Dr. Jones tidak mau karena ia mengira bahwa Dong-ju adalah polisi yang sedang menyamar. Setelah tahu bayarannya senilai 200 juta won, Dr. Jones pun tidak menolak dan mengikuti ajakan Dong-ju. Mereka pun pergi ke markas Dong-ju dan memikirkan strategi untuk membongkar makam kuno yang terletak di Korea Utara tersebut. Singkat cerita, Dong-ju dan Dr. Jones telah sampai di Korea Utara dan menuju makam tersebut di malam hari dengan seorang pemandu lokal. Makam tersebut memiliki penjagaan yang ketat, namun mereka berhasil lolos dari penjagaan makam yang ada di sana. Dong-ju berhasil menemukan pintu masuk makam tersebut dengan mencicipi tanah yang ada di sekitar makam itu. Karena Dong-ju dapat mencium bau mayat dengan melakukan hal tersebut, lalu mereka berhasil masuk. Dr. Jones pun berhasil mengikis mural-mural tersebut dari tembok makam, dan mereka memasukkan potongan mural tersebut ke dalam sebuah peti.
Namun pria lokal tadi tiba-tiba menodongkan senjata dan menyuruh mereka menyerahkan mural tersebut kepadanya. Dongju dan Dr. Jones pun melawan hingga terjadi pertengkaran. Dan hingga akhirnya Dongju memukulnya hingga pria itu tewas. Saat mereka sampai di Korea Selatan, mereka disambut oleh Shihei dan Guangche. Ada juga bos mereka, yaitu Sang-gil, yang berada di dalam mobil di belakang mereka. Lalu Sang-gil menghampiri Dongju. Saat mereka berjabat tangan, Dongju melihat luka di tangan Sang-gil, yang mengingatnya kepada seorang saat dia kecil. Dongju mengingat kejadian di mana saat itu ayahnya mau nyuruhnya untuk mengambil sebuah harta karun dari dalam sebuah makam. Namun saat ia berhasil mendapatkan harta karun tersebut, tiba-tiba muncul seorang yang meminta harta karun tersebut. Seseorang itu telah menghabisi ayah Dongju hingga tewas. Orang tersebut memberi pai coklat dan mengubur mereka hidup-hidup. Kalian ingat saat ayah angkat Dongju menemukan anak kecil di dalam tanah? Ya, itu adalah Dongju. Rupanya luka di tangan tersebut sama dengan seseorang yang telah membunuh ayah Dongju, dan seketika kesal lalu akan membalaskan dendamnya. Singkat cerita, Dongju menemui Shihei untuk membicarakan pencurian harta karun makam Sunling yang berada di pusat kota Gangnam. Shihei pun mengajak Dongju untuk menemui bos Sang-gil. Sang-gil sebenarnya tidak mempercayai hal tersebut, karena dalam sejarah tidak dituliskan bahwa terdapat harta karun di makam tersebut. Dongju meyakinkan Sang-gil dengan memberi sebuah kertas yang diteliti oleh asisten Sang-gil. Asisten tersebut mengaku bahwa isi kertas tersebut asli, yang menyatakan harta karun berupa pedang masih berada di sana. Sang-gil pun akhirnya yakin dan menyuruh Dongju menggali makam tersebut. Lalu Sang-gil membawa Dongju ke ruang koleksi miliknya. Keesokan harinya Dongju berserta ayah, adik, dan Dr. John menemui seorang mantan penggali tambang yang handal bernama Sabdari. Awalnya Sabdari menolak ajakan tersebut, namun mendengar bayaran yang cukup menggiurkan, Sabdari menyetujuinya. Dongju mulai menyusun strategi termasuk membeli beberapa bangunan yang memiliki akses untuk sampai ke terowongan makam tersebut. Mereka akan membuat terowongan yang terhubung dengan sebuah tempat karaoke, agar polisi dan orang setempat tidak mencurigai jika ada kebisingan. Pemerintah akan perbaiki pipa bawah tanah karena sering terjadi kebocoran pada kawasan tersebut, sehingga kesempatan ini akan mereka gunakan sebaik-baiknya. Untuk mencuri pedang tersebut, mereka mempunyai waktu 1 bulan. Sebelum diadakan pembangunan tersebut oleh pemerintah, mereka harus terus menggali dan membuat terowongan sepanjang 200 meter. Pekerjaan akan dilakukan di malam hari, hingga suatu hari Kapten Wu yang sedang bertugas mulai memeriksa tempat karaoke tersebut. Ia mulai curiga dengan tempat tersebut yang terdapat tanah di mana-mana, seperti sedang ada pembangunan. Kapten Wu pun memaksa ke dalam ruangan tersebut, dan ia dikejutkan oleh para pekerja yang berjoget-joget seperti orang gila. Kapten Wu pun segera meninggalkan tempat tersebut. Sabdari mengatakan kalau ada batu besar yang menghalangi pekerjaan mereka, dia pun menyarankan agar meledakkan bom, agar batu tersebut hancur. Singkat cerita, bom tersebut diledakan bersamaan dengan tabung gas di mobil pick-up yang ada di pinggir jalan, agar tidak terjadi kecurigaan. Namun saat sebelum meledak, terlihat Dongju yang menyelamatkan seekor anjing, dan terekam oleh CCTV. Kapten Wu pun melihat CCTV tersebut, mencari tahu sebab ledakan tersebut. Ia melihat Dongju yang menyelamatkan anjing, seakan tahu kalau tabung gas tersebut akan meledak. Mereka pun melanjutkan pekerjaan Dongju, memasang kamera pengintai dari dalam gorong-gorong untuk memantau penjagaan makam. Mereka pun merencanakan untuk mengebor pada saat hujan deras dan petir, agar penjaga makam tidak mendengar kalau di dalam tanah sedang dilakukan pengeboran. Sementara itu Sang-gil sedang kelelahan dan dipijat oleh Shihei. Alih-alih memijat, diam-diam Shihei menduplikat kunci ruangan rahasia. Lalu Shihei menghampiri Tuan Ji. Ya, Tuan Ji ternyata belum tewas dan diselamatkan oleh Shihei. Lalu Shihei meminta sidik jari dan lensa mata milik Sang-gil agar ia bisa membuka ruangan rahasia tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan dinding makam. Bos Sang-gil pun merasa sangat senang karena melihat pedang tersebut dari kamera. Namun ia menyuruh Guangche untuk membunuh mereka semua saat pedang itu berhasil sampai di tangannya. Guangche segera masuk dan mencoba menghabisi mereka. Namun Guangche gagal dan malah ia yang terkubur dalam terowongan tersebut. Karena tanah sudah menimbun terowongan tersebut, sehingga salah satu caranya adalah menggali dari atas. Mereka membuat kekacauan di pusat kota terlebih dahulu, agar memudahkan mereka masuk ke makam tanpa dicurigai orang lain. Mereka menuju makam sebagai tim perbaikan makam. Lalu Dongju dan Sang-gil berhasil masuk ke dalam makam tersebut. Dan Dongju pun menyuruh Sang-gil membuka peti yang ternyata itu adalah sebuah peti kosong. Padahal jelas-jelas pedang tersebut terlihat di kamera pada saat mereka di terowongan. Sang-gil pun menodongkan pistol ke arah Dongju. Lalu Dongju mengaku bahwa ia adalah anak yang ia kubur hidup-hidup bersama ayahnya yang telah tewas. Dongju pun menunjukkan foto ruangan rahasia yang sudah dibobol oleh timnya. Dan benar saja, ketika Shihei masuk ke ruangan rahasia, ia terkejut karena ruangan rahasia tersebut telah kosong.
Sanggil dan Dongju pun saling berkelahi dan sampai akhirnya Dongju menaiki sebuah kren yang ternyata anak buahnya Sanggil telah diikat oleh tim Dongju. Akhirnya Dongju pun memberi pai coklat dan mengubur Sanggil hidup-hidup, sama seperti yang ia lakukan kepada Dongju dan ayahnya dulu. Pagi-pagi security museum dikejutkan dengan truk yang diparkir di depan museum. Ternyata kontainer tersebut berisi harta-harta hasil curian Sanggil. Dan ternyata selama ini Dongju telah berkomplotan dengan Kapten Wu untuk membantunya mengungkap kejahatan tersebut. Ternyata Dongju membayar asisten Sanggil yang membacakan kertas yang ternyata palsu. Karena sebenarnya pedang tersebut telah hancur pada saat perang zaman dahulu. Dan ternyata pada saat Dongju memasuki ruangan rahasia, ia menaruh sebuah drone ke dalam guci. Adik Dongju menggerakkan drone untuk mematikan sistem keamanan yang terdapat di ruangan tersebut, agar tim Dongju dapat memasuki ruangan tersebut tanpa ketahuan. Yang ternyata tim Dongju menggali dua terowongan yang berbeda, yaitu terowongan pertama menuju makam dan terowongan kedua menuju ruangan rahasia. Dan di akhir cerita mereka mendapatkan upah karena telah mengembalikan harta warisan budaya yang telah dicuri. Oke spoiler, itu dia alur cerita dari film Kolektor. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang.